Halo, apa kabar kawan-kawan edukasi sekalian? Bertemu lagi di channel Kabar Edukasi, channel yang berisi mengenai kabar edukasi serta informasi ASN. Nah, jadi pada video kali ini kita akan sama-sama membaca atau menelaah tagline dari berita online fajar.co.id yang menyatakan bahwa Menpan RB tegaskan status bahwa kepegawaian itu hanya terbagi atas dua, yakni PNS dan P3K. Honorer bakal diberhentikan. Oke, nah jadi berita ini memang kontroversi teman-teman honorer. Kenapa? Karena Menpan RB itu hanya menegaskan bahwa terdapat dua jenis pegawai saja, yakni PNS dan P3K. Bagaimana nasib dari teman-teman honorer? Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kawan-kawan edukasi yang baru bergabung, silakan klik subscribe terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tetap update untuk menerima info-info terkait tentang SN serta kabar edukasi menarik lainnya. Oke, masuk. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas menegaskan status kepegawaian itu hanya dua, ya. Ini kalau bukan PNS, ya ini adalah P3K. Kenapa? Karena seperti yang dikutip dari laman berita online fajar.co.id ini, yakni pada hari Jumat tanggal 19 bulan 7 tahun 2024, itu Pak Anas menyatakan langsung kepada wartawan bahwa terkait status kepegawaian itu sisa dua, yakni PNS dan P3K. Kenapa? Karena hal itu berdasarkan dari undang-undang, ya, lebih tepatnya nomor 20 tahun 2023 ASN yang menyatakan bahwa status kepegawaian di luar dari PNS dan P3K akan dihapuskan. Nah, bahwa status kepegawaian di luar ASN ini pasti honorer, ya. Oleh karena itu tenaga honorer itu pasti akan dihapuskan atau diberhentikan. Nih, dikutip lagi, Pak Anies mengatakan kalau enggak itu otomatis diberhentikan. Lebih lanjut, Pak Menpan RB mengatakan status P3K ini, ya, yang kita katakan yakni paruh waktu dan penuh waktu. Nah, kami sudah putuskan di Undang-Undang ASN bagi P3K itu ada dua, yakni status penuh waktu dan paruh waktu. Artinya, bagi daerah yang belum siap, oke, di sini kita diberikan pernyataan yang menarik lagi. Bagi daerah yang belum siap dan artian siap secara anggaran, maka honorer sekarang bisa naik menjadi P3K paruh waktu. Nah, berarti honorer itu tidak langsung otomatis diberhentikan, tetapi dinaikkan statusnya dari honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian khusus daerah yang kemampuan untuk belanja pegawainya mumpuni, Pak Anas bilang bahwa pegawai honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Oke. Tapi bagi daerah punya anggaran cukup bisa dinaikkan menjadi penuh waktu, sehingga demikian dengan status beralih tidak di P pembuktian kerja. Nah, berarti teman-teman honorer, ya, yang bekerja di instansi bila keuangan dari instansi tersebut atau daerah itu cukup, maka teman-teman honorer itu bisa mengelus dada karena langsung akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi kalau anggarannya atau belanja pegawainya belum cukup, maka teman-teman honorer itu hanya akan diangkat menjadi status paruh waktu. Nah, mekanisme ini belum ada informasi terbaru yang saya dapat. Insya Allah kalau saya peroleh mungkin nanti langsung akan saya share ke teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Di sisi lain, ia menegaskan tidak boleh lagi ada penerimaan honorer apapun alasannya. Jadi sebagai imbas dari undang-undang ini, maka
instansi manapun ataupun daerah itu dia tidak boleh lagi untuk menerima honorer. Kenapa? Karena targetnya bahwa dia sebelum akhir tahun ini berakhir itu lagi honorer. Nah, lain semua honorer itu insya Allah akan diangkat menjadi pegawai P3K baik paruh waktu ataupun penuh waktu. Kemudian terakhir, kita menutup adanya penerimaan atas apapun, izin dan ketentuan yang lain. Pungkas tulis. Oke, itulah tadi pembahasan singkat mengenai berita tentang status honorer yang dikutip dari laman pejabat.id. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian untuk video informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.